Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan fi dawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar, jaddidis safinata." Jaddidi, perbaharuilah as-safinata, perahumu. Fa innal bahra amikun, maka sesungguhnya laut itu sangat dalam. Jadi kalau kita mau nyebrang ke laut itu harus pakai perahu sebagai syariatnya. Gak bisa jalan kaki di atas air, gak bisa perahu berjalan tanpa air. Tiba-tiba perahu jalan gak ada air, itu aneh. Jadi perahu berjalan itu di mana? Di atas air. Maka laut itu dalam sekali. Maka perahunya supaya nggak bocor, itu kalau mau berangkat perahunya yang bagus. Kalau ada tambalan ditambal dulu, diganti dulu. Karena kalau nggak diperbaiki tenggelam. Buktinya di berita kan ada Nanggala 402 karena lama kan, jadi harus diperbaharui. Nah ini daunnya Nabi ke Abi Dzar udah ngewanti-wanti, "Hei Abi Dzar, jadi di Safinah, perbaharui perahu yang lama diperbarui, karena lautan itu dalam. Kedalaman berapa tuh? Bisa 700 kilo, 800 kilo, 1000 kilo. Orang nggak bisa nyelam dalam kedalaman situ. Ya, dalam sekali. Itu banyak di dalam itu ikan-ikan yang gede. Paus, lebih gede dari paus ada. Orang tuh nggak kuat kalau di dalam air. Air masuk ke tubuh itu, wah bisa pecah pembuluh darahnya. Tapi ikan karena bernapas lewat insang, maka dia kuat kehidupannya di air. Coba ikan keluarin di darat, nggak lama tuh mati. Manusia coba di air, nggak kuat. Maka suruh perbaharui perahumu, kapalmu. Artinya bagusin niat, ya, fi kulli ma ta'ati wa badar liyasulakal azru wan najah, supaya apa? Selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Umar Al-Faruq nulis surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Tulisannya apa? Man khallasat niyatuh kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang niatnya murni, maka Allah akan cukupkan di antara dia dan di antara manusia. Jadi niatnya tuh, kemarin kita bahas apa? Siapa yang niatnya akhirat, maka Allah akan kumpulkan golongannya. Allah akan berikan rizki kepadanya. Ya itu kan kalau kita niatnya akhirat. Tapi kalau kita niatnya dunia, Allah cerai-beraikan, pisah-pisahkan golongannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, melainkan yang dibagi saja. Jadi kata Umar Al-Faruq, sahabat Umar, nulis surat ke Abu Musa Al-Asy'ari, man khalasat niyatuh kafallahu bainahu wa bainan nas. Dicukupkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga cucunya sahabat Umar, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, nulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pemimpin yang sangat jujur, yang adil. Saking adilnya itu, waktu itu sedang bercanda antara keluarga, tapi di ruang rapat, di ruang istana, di ruang negara. Terus kata Umar bin Abdul Aziz, kamu mau ngobrol apa? Saya mau ngobrol masalah keluarga. Matikan lampunya. Loh ayah, kenapa dimatiin lampu, nanti gelap? Karena ini milik negara. Kamu mau ngobrol masalah pribadi di rumah. Kamu mau ngomongin masalah pemerintahan, ya di sini tempatnya, di istana. Itu saking adilnya sahabat Umar bin Abdul Aziz. Itu cucunya sahabat Umar bin Khattab. Nah, cucunya Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, nulis surat ke Umar bin Abdul Aziz. Mungkin saudara masih. Ya Umar, sungguhnya pertolongan Allah kepada hamba itu tergantung kadar niatnya. Kalau niatnya karena Allah, pertolongan Allah akan datang ke situ. Barang siapa yang murni niatnya, ya, kemudian dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya kurang, naqassa anhu awanallahu biqadri dzalik, maka juga Allah akan menolong dengan kadar kekurangan niatnya itu. Ana ing dadoni abdi bi, Allah tergantung prasangka hambanya. Sangkanya hamba baik nih, maka baik juga. Sangkanya hamba buruk, awalnya suudon terus sama orang, berarti sesuai dengan sangka. Ya, kalau niatnya sempurna maka dikasihnya sempurna, niatnya kurang dikasihnya kurang. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa khudizada kamilan fa inna safara ba'idun, ambillah bekal sangu yang lengkap. Kamilan itu sempurna, maksudnya lengkap, sangunya banyak, karena perjalanannya jauh. Ya, kalau ke sini pulang kampung mudik dari sini ke Jawa, bawa bekal 1 juta aja cukup buat ongkos di jalan, masih sisa kalau naiknya motor. Ini mah perjalanannya ke akhirat, sangat jauh. Bekalnya apa? Salat, ibadah, zakat, puasa, rukun Islam ya, haji. Itu bekal-bekalnya tuh, amal ibadah, amal soleh, baca Quran, salat malam, terus itu bekal-bekalnya. Jangan sedikit, terus. Jangan sekali 2 kali, terus. Amal soleh dibanyakin tuh. Karena tujuan kita itu sangat jauh, sangat kelelahan, sangat kepayahan. Wa khaffifil himla fa innal aqobata kaudun, ringankan muatannya, beban-bebannya itu dihilang-hilangin, yang enteng-enteng aja. Karena jurang itu sangat dalam sekali, ya, sangat dalam sekali jurang itu, susah terjal. Maka urusan akhirat itu diserupakan dengan lautan yang dalam. Akhirat itu diserupakan dengan lautan yang dalam, dan diserupakan dengan perjalanan yang jauh dan jurang yang sangat terjal, yang sangat dalam. Kemudian wa akhlisil amala fa inna naqida basirun, ikhlaskan amalmu, murnikan amalmu, karena yang dihitung, ya, yang dianggap antara yang baik dan jelek itu basirun, itu dilihat. Jadi kamu mau beramal apa aja itu dilihat, baik ya dilihat, jeleknya dilihat.
Kalau baik kembali ke kamu, kalau jahat kembali ya ke kamu, balik lagi nerima balasannya kan. Jadi semuanya dilihat. Allah Maha tahu. Maka harus amalnya itu ikhlaskan, murnikan. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani bilang, tuba liman tobat lahu khatwatun wahidah fi umri la yuridu bi illallah. Bahagia orang yang langkahnya karena Allah, satu langkahnya karena Allah. Ini bahagia sekali orang yang tersebut. Ngaji, langkah datang ngaji karena Allah, bahagia sekali. Menginginkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga berkata kepada Mu'ad, akhlisil amal yajzika minul qalil. Murnikan amalmu, ikhlaskan amalmu, maka amal sedikit itu mencukupi. Gak usah banyak-banyak. Kalau cuma dilakukan sekali, sedikit yang penting terus. Ibarat hujan terus-terusan. Hujan terus-terusan itu akan ada bekasnya, tanahnya legok. Tapi hujan sekali nggak ngaruh, biasa aja. Nggak banjir juga enggak. Paling keserap air, besoknya udah nggak ada airnya, kering. Bener nggak? Tapi kalau hujan tiap hari berjam-jam nih, banjir. Nyatanya kemarin kita kebanjiran ya. Maksudnya amal sedikit tapi terus tiap hari, continue. Ngaji tiap hari datang, walaupun sedikit asal terus ya. Terus jangan berhenti-berhenti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.